Belum berdoa ya, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Siap diri. Doa untuk kamu masing-masing, doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang semuanya, silahkan duduk. Oke. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, masih semangat ya? Masih. Tadi malam nggak hujan ya? Hujan nggak tadi malamnya? Hujan ya? Waduh, ini hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oke, kenapa? Ada tetangganya yang sakit ya? Oke, semoga kita doakan segera sehat kembali. Silakan buku paketnya disiapkan, buku tulisnya disiapkan. Sudah, alat tulisnya disiapkan. Kita menyanyikan dulu biar lebih semangat. Silahkan berdiri semuanya menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, 1, 2, 3. Sebelum masuk ke globalisasi, kita mengulas kembali ya, sedikit mengulas tentang materi sebelumnya, yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Masih ingat ada berapa kemarin yang kita bahas? Ada 5 ya? Ada 5. Salah satunya ada yang masih ingat tentang kemarin loh, ada gas desa itu, ada apa? Anin? Oke, masyarakat terasing. Ada adat istiadat. Kalau di daerah kita terkenal kalau panen itu ada namanya apa? Gas desa, betul, sedekah bumi. Bapak punya pertanyaan ini sebelum masuk ke globalisasi. Apakah kalian selalu mencium tangan orang tua kalian saat berangkat ke sekolah? Ada yang melakukan ini setiap hari? Oke, loh mana ini? Yang ya udah, wah banyak ya yang semua ya. Yang tidak angkat tangan, yang jarang. Wah 1, 2, 3, 4, wah 5. Oke. Sebenarnya budaya kita ya orang Indonesia, orang Jawa itu kalau mencium tangan orang tua itu harusnya sebuah kewajiban ya. Orang tua itu merasa dihargai. Materi hari ini globalisasi di buku paket halaman berapa? 115. Oke, 115. Masuknya kita pelajari dulu, yaitu globalisasi dalam bidang budaya terlebih dahulu. Oke, Bapak terangkan dulu, jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran di sini. Di sini ada 3 ya, mengidentifikasi bentuk globalisasi dalam bidang budaya, kemudian menganalisis. Jadi nanti Bapak punya kasus untuk diselesaikan dengan kelompoknya. Ya, kalian analisis, kalian cari di internet, boleh di buku paket juga boleh. Kemudian setelah hasilnya jadi, kalian diskusikan presentasikan gitu ya. Nanti di sini. Nanti Bapak punya speaker di sini pakai mic ya, biar suaranya itu lebih mantap. Bapak punya video, silahkan didengarkan. Pemirsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Oke, dari video tadi terlihat ada pergeseran ya dari budaya. Terlihat tadi ada HP ya. HP, tapi dia apa? Di blur ya. Berarti ada konten yang negatif di situ. Kemudian ada siswa apa lagi tadi? Kakinya ngapain? Kakinya di atas meja. Ada yang di sini? Pernah? Enggak ada, alhamdulillah ya. Semoga kita tidak meniru tadi adegan tadi. Siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, Anin, silakan berdiri. Pak, mengapa orang menggunakan HP bisa menghambat perubahan sosial budaya? Siapa lagi? Pak, saya. Oke, Sonia. Mengapa acara adat bisa menghambat sosial budaya? Oke, acara adat bisa menghambat sosial budaya. Jadi yang pertama tadi, Anin bertanya, kenapa HP itu bisa menghambat perubahan sosial budaya? Kalau penggunaan HP ini salah gitu. Jadi misal HP tadi digunakan untuk
browsing yang mungkin konten yang tidak benar. Kalau HP itu digunakan untuk mencari sumber belajar, kemudian cara memasak, cara yang kamu butuhkan di keseharianmu, itu malah menjadi pendorong gitu. Kemudian si Sonia tadi bertanya tentang mengapa adat istiadat itu bisa menghambat perubahan sosial budaya. Ada di suku mana? Di Baduy. Di Baduy itu ada, mereka itu tidak boleh menggunakan sandal. Gitu. Itu termasuk adat istiadatnya mereka. Di Baduy itu mereka itu jarang ya, karena terpaku adat mereka. Mereka tidak boleh pakai sandal, kemudian tidak boleh pakai listrik. Sekarang kita masuk ke bagian diskusi ya. Jadi kemarin tadi malam sudah Bapak bagi kelompoknya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompoknya sudah saya share ya. Terdiri dari kalian ada 6 kelompok, terdiri satu kelompoknya ada 5 orang. Kecuali yang tidak masuk. Kelompok mana yang tidak masuk? Oh, Ellen ya? Oke, tidak apa-apa. Saya bagi dulu per kelompoknya. Sini perwakilan kelompok 1. Kelompok 1. Silakan boxnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Sudah saya bagi LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian analisis dengan kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu 10 menit. Pertanyaannya masing-masing kelompok ada berapa? Ada 3 ya. Oke. Setiap kelompok di sini kasusnya berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kelompok 1 dan kelompok 3 itu sama. Jadi beda-beda kasusnya. Oke, silahkan dianalisis dengan kelompoknya. Ada yang kesulitan? Ya, silahkan berusaha dulu ya dengan kelompoknya ya. Boleh pakai wifi sekolah kalau tersambung, boleh. Nanti yang presentasi untuk hari ini adalah semuanya jenis kelaminnya laki-laki. Jadi nanti yang masuk presentasi membuka itu adalah laki-laki. Laki-laki sejati presentasi. Wah, kan gitu. Dari 3 soal sudah sampai soal keberapa? Kedua sudah ya? Ya. Oke. Dianalisis, dijabarkan. Sudah siap? Sudah siap? Siap ya? Oke, saatnya presentasi hebat. Oke, presentasi hebat. Kita mulai, siapa dulu yang berani maju dulu? Oke, kelompok 6. Kelompok 6. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Oke. Yel dari kelompok 6. 1, 2, 3. Kelompok 1 ya, kelompok 2 ya, kelompok 3 ya, kelompok 4 ya, kelompok 5 ya. Pergi ke pasar bersama Alin, pulangnya langsung senam. Kenalin, kita dari kelompok 6. Bersama kelompok 6, jaya, jaya, jaya. Kelompok 6, pasti bisa. Oke, kasih tepuk tangan. Sudah berusaha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 6, nama saya Dwi Febrianto, anggota saya. Oke, kasihkan. Saya Renata Putri. Saya Nuraja Danino Febrianti. Saya Mirza Maulida. Saya Resti Blandana. Berdasarkan LKPD dari kelompok kami terlihat gambar dengan bahasa Indonesia dan gambar dengan bahasa Inggris. 1. Kedua gambar tersebut pernah kami lihat di internet di Google. 2. Perbedaan dari budaya bahasa tersebut adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Bahkan ada beberapa negara yang menjadikan bahasa Inggris dan menjadi bahasa resmi atau bahasa utama. 3. Dampak globalisasi dalam bidang budaya dilihat dari penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia dikhawatirkan tanpa sadar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu,
Jika penggunaan bahasa asing tidak diawasi dan melampaui batas wajar, maka dapat diprediksikan bahasa Indonesia akan hilang, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap keutuhan Indonesia. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, hebat ya, lengkap ya. Oke. Sekarang siapa lagi? Kelompok? Kelompok? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Oke, sini. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih dari kelompok 3. Silakan duduk. Kasih tepuk tangannya. Oke, sudah semua? Sudah. Ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke ya, jadi tadi pembelajaran hari ini tuh kalau kelompok 1 tadi budayanya tentang jenis makanan. Ada makanan apa kelompok 1? Tradisional sama junk food. Kelompok 2 terlihat dari jenis musiknya. Ada musik gamelan sama dan semuanya beda-beda. Siapa di sini yang berani merangkum pembelajaran pada hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, Yunita mencoba. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Anggraini. Menurut rangkuman saya, pembelajaran hari ini membahas tentang globalisasi dalam bidang budaya. Yang pertama, bentuk globalisasi dalam budaya terkait dengan jenis makanan yang pernah kita makan. Zaman sekarang ada makanan siap saji atau junk food lebih praktis dan lebih disukai. Yang kedua, bentuk globalisasi dalam budaya terkait dengan jenis musik, adanya musik DJ remix yang populer di kalangan daripada musik tradisional gamelan. Yang ketiga, bentuk globalisasi dalam budaya terkait dengan jenis tarian. Tarian tradisional sekarang jarang diminati kalangan anak muda. Mereka lebih suka dance dari negara lain, dance K-pop contohnya lebih dinikmati. Yang keempat, bentuk globalisasi dalam budaya terkait dengan gaya hidup. Orang sekarang lebih suka gaya modern di mana banyak yang lebih suka mengendarai mobil daripada motor. Mereka merasa bangga dengan hidup modern. Yang kelima, bentuk globalisasi dalam budaya terkait dengan model pakaian pernikahan. Pernikahan dengan gaya modern lebih disukai karena terlihat mewah. Yang keenam, bentuk globalisasi dalam budaya terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Masyarakat mulai menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Demikian rangkuman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap selengkap-lengkapnya. Terima kasih. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk Yunita ya. Hebat. Oke. Lanjut ke kelompok paling hebat. Oke ya, kelompok paling hebat saya nilai dari tadi adalah kelompoknya siapa? Kelompoknya Ropi. Oke, jempolnya mana? Oke, sip. Oke. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 1. Boleh duduk. Silahkan nanti lihat di WA group. Bapak share tentang tugas individu. Kalau tadi kan sudah berkelompok.
tugasnya kelompok. Silakan nanti dikerjakan. Dikerjakan sungguh-sungguh. Untuk pertemuan besok, kalau sekarang budaya, besok kita tentang komunikasi. Ada yang tahu email? Nah, itu termasuk globalisasi bidang komunikasi. Terima kasih, sehat, semangat, sukses. Jadi silakan jaga kesehatannya, jaga semangatnya, biar nanti di akhir kita menjadi orang-orang sukses. Amin. Pak Tegar tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.